Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqil bin Abu Thalib, orang yang sangat dicintai Nabi SAW. Sangat menyenangkan bila mana kita mengenal orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dengan mengetahui kecintaan beliau, kita juga akan mencintai mereka. Harapannya adalah kita dikumpulkan bersama mereka kelak di surganya Allah. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Aqil bin Abu Thalib. Aqil adalah kakak dari Ali bin Abi Thalib. Ia anak paman Nabi, yaitu Abu Thalib, seorang paman yang menggantikan posisi ayah beliau. Nabi SAW pernah berkata kepada Aqil, "Sungguh aku mencintaimu dengan dua kecintaan." Hadis ini menjelaskan tentang kedudukan Aqil di sisi Rasulullah SAW. Mengapa beliau mencintainya dengan dua kecintaan? Jawabannya ada pada riwayat dari Abu Ishaq. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Aqil bin Abu Thalib, "Wahai Abu Yazid, sesungguhnya aku mencintaimu dengan dua kecintaan. Cinta karena kekerabatanmu denganku, dan rasa cinta karena aku tahu betapa pamanku sangat mencintaimu." Hadis riwayat Al-Hakim. Nama dan nasab Aqil adalah Aqil bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdu Manaf bin Qusay. Dia adalah seorang Quraisy dari klan Bani Hashim, putra dari paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, dan saudara seayah dengan Ja'far bin Abu Thalib dan Ali bin Abu Thalib. Namun ia yang tertua dari keduanya. Kunyahnya adalah Abu Yazid, dan ada pula yang mengatakan Abu Isa. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay. Sebelum memeluk Islam, Aqil turut serta dalam perang Badar. Saat itu ia berada di pihak kaum musyrikin. Mereka memaksanya untuk berangkat. Di akhir peperangan ia tertawan, kemudian ditebus oleh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Setelah bebas dari tawanan, ia kembali ke Mekah dan memeluk Islam sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ia terus menetap di Mekah sampai kemudian hijrah ke Madinah di tahun 8 Hijriah. Setelah di Madinah, ia turut serta dalam perang Mut'ah. Kemudian kembali dan mengalami sakit, sehingga namanya tak terdengar disebut dalam Fatu Mekah, Perang Taif, Khaybar, dan Hunain. Dalam versi lain disebutkan bahwa ia termasuk orang yang bertahan mendampingi Rasulullah SAW saat kaum muslimin kocar-kacir di perang Hunain. Aqil bin Abu Thalib adalah seorang yang fasih lisannya dan mantap jawabannya. Orang-orang Quraisy menyatakan bahwa ia adalah orang yang paling tahu tentang sejarah Quraisy, tapi ia tak pernah menyukai gelar itu. Mengapa? Karena ia menganggap kalau mengetahui seluk-beluk Quraisy seolah-olah meridhoi kejahatan mereka di masa lalu. Dulu orang-orang berkumpul menemui Aqil untuk mempelajari nasab bangsa Arab dan sejarah mereka, atau Ayyamul Arab. Karena sangat menguasai bidangnya, ia terkenal dengan sangat cepat dan tepat dalam menjawab. Abdullah bin Abbas mengatakan ada 4 orang Quraisy yang disepakati ucapannya dalam permasalahan ilmu nasab, yaitu Aqil bin Abu Thalib, Mukramah bin Naufal Az-Zuhri, Abu Jaham bin Huzaifah Al-Adawi, dan Huwaitib bin Abdul Uzza Al-Amiri. Beberapa hadis Nabi diriwayatkan dari Aqil bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Mereka yang meriwayatkan dari Aqil diantaranya adalah putranya sendiri, yaitu Muhammad. Kemudian cucunya yaitu Abdullah. Kemudian ada nama Musa bin Talhah dan Al-Hasan Al-Basri. Para ulama yang meriwayatkan hadisnya diantaranya adalah An-Nasa' dan Ibnu Majah. Kedudukan yang utama di sisi Nabi SAW telah kita sebutkan di awal. Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, "Hai Abu Yazid, sungguh aku mencintaimu dengan dua kecintaan, yaitu cinta karena kekerabatanmu denganku, dan rasa cinta karena aku tahu betapa pamanku sangat mencintaimu." Hadis riwayat Al-Hakim. Di akhir hayatnya, Aqil bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengalami kebutaan.
Ia wafat di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan ia wafat di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Ia memiliki rumah yang besar di Baqi dan keluarga yang besar pula, sampai-sampai dinisbatkan pada mereka Bani Aqil. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.